Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menyampaikan materi tentang sejarah Lembaga Pengawas Islam atau Hizbah. Saya Miftahul Janah, NIM 401200071 dari kelas Ekonomi Syarah C. Yang pertama, pengertian Hizbah. Hizbah merupakan sebuah lembaga keagamaan di bawah kendali pemerintahan yang mengawasi masyarakat agar menjalankan kewajibannya dengan baik demi menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Tujuan umumnya adalah untuk menjaga lingkungan masyarakat dari kerusakan, menjaga takdir yang ada, dan memastikan kesejahteraan masyarakat baik dalam hal keagamaan ataupun tingkah laku sehari-hari sesuai dengan hukum Allah. Adapun sejarah Hizbah, yaitu Hizbah telah ada sejak masa Rasulullah SAW. Beliaulah mutasib atau pejabat yang bertugas melaksanakan Hizbah pertama dalam Islam. Setiap pelanggaran yang tampak olehnya langsung mendapat teguran disertai nasihat untuk memperbaikinya. Pelembagaan Hizbah dengan struktur yang lebih sempurna dimulai pada masa Umar bin Khattab. Hizbah pada masa ini mempunyai peran penting dalam pengawasan pasar dan aktivitas ekonomi. Kemudian Hizbah berkembang hingga dinasti Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Turki Utsmani, dan sampai akhirnya Wilayatul Hizbah menjadi lembaga yang mesti ada dalam setiap negara muslim. Namun, seiring dengan dikuasainya negara-negara muslim oleh kolonialisme, Hizbah lambat laun hilang bersamaan dengan hilangnya berbagai institusi Islam lainnya. Landasan hukum Hizbah ini diantaranya yang pertama, Quran Surat Ali Imran ayat 104, yang kedua Quran Surat Al-A'raf ayat 157, yang ketiga Quran Surat An-Nahl ayat 90, yang keempat hadis Rasulullah yang berkaitan dengan kebijakan untuk melarang atau mencegah kemungkaran, yang kelima Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang keenam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Saya Nadia Faizatur Rasyidah, NIM 401200083 akan melanjutkan materi untuk subbab yang keempat mengenai kewenangan Dewan Hizbah dalam mengatur dan mengawasi bisnis. Pada awalnya, lembaga Hizbah dalam Islam mempunyai kewenangan yang sangat luas, yaitu meliputi seluruh pelanggaran terhadap prinsip-prinsip amar ma'ruf dan nahi munkar. Lembaga Hizbah hanya bertugas mengawasi hal-hal yang sudah menjadi adat kebiasaan dalam keseharian masyarakat, yaitu perkara-perkara umum yang tidak ada perselisihan ulama tentang kewajiban melaksanakannya ataupun meninggalkannya. Kewenangan Dewan Hizbah dibagi menjadi 3. Untuk yang pertama, dakwaan yang terkait kecurangan dan pengurangan takaran atau timbangan. Yang kedua, dakwaan yang terkait dengan penipuan dalam komoditi dan harga seperti pengurangan takaran dan timbangan di pasar dan menjual bahan makanan yang sudah kadaluarsa. Dan yang terakhir, dakwaan yang terkait dengan penundaan pembayaran hutang padahal pihak yang berhutang mampu membayarnya. Pembahasan selanjutnya mengenai muhtasib. Muhtasib adalah seseorang berintegritas moral yang tinggi dan kompeten dalam masalah hukum, pasar, dan industri yang telah ditunjuk oleh pemimpin untuk melakukan pengawasan perdagangan atau pengawasan pasar guna melindungi kemaslahatan masyarakat. Berikut tugas-tugas muhtasib. Yang pertama adalah tanggung jawab terkait dengan hak kepada Allah, pengawasan terhadap masyarakat, dan memfasilitasi aktivitas keagamaan mereka. Hal ini bisa dilakukan dengan mencegah tindak kemungkaran dalam muamalah seperti riba, gharar, maisir, jual beli yang batil, penipuan dalam jual beli, kecurangan dalam harga, timbangan, serta takaran. Tugas yang kedua yaitu tanggung jawab terkait dengan hak-hak manusia atau hablum minan nas, yaitu menaruh perhatian besar terhadap prinsip keadilan dalam masyarakat, seperti pengawasan terhadap akurasi timbangan, terjadinya praktik monopoli, mencegah penundaan pembayaran hutang, dan persaingan usaha yang tidak sehat. Tugas yang terakhir, tanggung jawab terkait dengan hak Allah dan masyarakat, yaitu pengawasan terhadap administrasi dan pengawasan umum, seperti memelihara jembatan, menekankan pemilik hewan ternak untuk memberikan makan,
dan tidak memanfaatkannya untuk pekerjaan yang tidak kuat, mengawasi transaksi pasar, jalan-jalan umum dan penarikan pajak, serta memuliakan produsen sehingga produknya bisa bersaing. Subbab yang terakhir, mengenai peran Hizbah dalam pengawasan dan pengaturan bisnis. Yang pertama, menjadikan standarisasi mutu yang cukup tinggi. Yang kedua, regulasi perdagangan lebih teratur. Ketiga, terhindarnya ekonomi biaya tinggi. Keempat, harga yang terbentuk di masyarakat tidak akan menzolimi masyarakat. Yang kelima, kesejahteraan masyarakat akan lebih merata. Keenam, perdagangan di dunia internasional lebih menguntungkan. Selanjutnya, kecerdasan masyarakat dalam ekonomi. Dan yang terakhir adalah seseorang yang berada di perdagangan adalah yang terbaik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.